Oke guys, lihat nih apa yang saya punya nih guys. Nih, drone baru Vimy X8 Mini. Bukan seri paling bagus ya, tapi ini cukup lah buat keseharian, buat foto-foto. Nah, ini fiturnya nih. Ada apa aja nih? Sudah 4K kameranya, gimbalnya sudah 3 axis. Jangkauannya sampai 8 kilometer dan lain-lain. Ya, ini sudah di unboxing gitu. Jadi lupa ngapain unboxingnya. Udah gini aja ya. Nah, ini kelengkapannya ya. Nah, ini dia drone-nya. Ini drone-nya kecil banget nih. Jadi tuh sama ini aja, sama tangan aja cuman segini doang. Kecil banget. Dibandingkan dengan drone ROX X9 aja masih gedean ROX X9 nih. Ini kecil banget. Ya. Nah, ini dia remote-nya. Remote-nya ya. Stylenya style Vimy biasa. Ini bisa direnggangkan. Jadi si HP-nya ditaruhnya di sini nih. Terus nanti ditarik nih. Nah, gitu direnggangin gitu nih. Nah, untuk menyalakan remote-nya ini simple saja nih. Ini ada tombol powernya. Tapi caranya bukan ditekan langsung ditahan ya. Caranya adalah tekan sekali cepat, kemudian yang kedua kalinya tahan kayak gini. Nah, sampai bunyi klik begitu baru. Nah, begitu sama nih. Ini drone-nya. Sama juga nih nyalainnya dari bawah sini. Tapi kita lepas dulu ya ininya. Gimbalnya nih. Nah, gimbalnya udah terlepas, kita nyalain ya. Nah, sampai kita bunyi, udah kita taruh dari sini. Nah, untuk menghubungkannya gampang nih. Ya, kabel apa nih? Kabel Type C ini ya tinggal kita sambungin saja ke HP kita. Nah, ini aplikasi yang kita pakai itu adalah ini Vimy Mini Navi. Tampilnya seperti begini nih ketika kita colokin Type C-nya ke HP, kemudian remote-nya sudah nyala, kondisinya seperti ini. Nah, biasanya suka ada ini ya. Padahal sebenarnya drone-nya ini sudah nyala, tapi kondisinya seperti tidak tersambung antara kamera dengan drone-nya. Nah, biasanya untuk ini tuh kita perlu tutup dulu nih, tutup dulu aplikasinya, kemudian kita buka lagi. Seperti ini. Nah, baru muncul tuh kameranya. Nah, ini karena di dalam ruangan, jadi satelitnya kita nggak dapat 0. Nanti kita akan coba terbangkan di luar saja ya, tapi terlebih dahulu kita cek dulu nih. Kondisi baterainya 4,22 volt, oke. Kemudian RTH-nya, RTH when battery only enough for RTH, ya betul. LAN when battery only enough for LAN, oke. Nah, terus apa lagi nih yang perlu ini? Nah, ini penting juga nih, height of RTH, jadi harus 50 meter atau disesuaikan dengan gedung tertinggi di lingkunganmu terbang ya. Ini harus ingat karena ketika sinyalnya loss, kemudian dia balik, nah ketinggiannya itu akan menyesuaikan dengan parameter ini nih. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada beginner mode ini, nah hanya ngelimit ini nih di limit of flight height, jadi 50 untuk ketinggiannya, dan distance-nya distance-nya malahan no limit ya di sini ya. Balikin lagi deh, nggak usah ya. Oke, kemudian sport mode nggak usah, ini precise landing, jadi supaya nanti landingnya itu sesuai dengan tempat take off-nya. Berapa lagi nih? Aircraft indicator, iya oke. Indikator yang kayaknya di ini ya, di ini yang kelap-kelip di ininya, di drone-nya. Fail shape-nya harus RTH karena kalau hover atau land bahaya. Kalau hover ya berarti dia akan diam di tempat terus-terusan sampai baterai habis. Kemudian kalau land dia segera landing ketika sinyalnya putus. Nah, kita harus RTH supaya balik lagi ke tempat drone take off. Nah, berapa lagi nih? Nih untuk kameranya, video quality-nya karena SD card-nya itu
kurang bagus ya, jadi saya masukin di ini aja, di 30 fps saja, tapi yang 4K. Nah 30 fps 4K kemarin udah dicoba sebenarnya dengan 2K 6 fps, tapi kok agak nyendat-nyendat ya videonya, jadi saya kembalikan lagi ke sini. Nah kemudian ini video encode itu pakai H265 karena ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan H264, tapi kualitasnya saya nggak tahu nih bisa dibandingkan apa enggak. Kira-kira itu ya yang quick parameternya, ya auto sajalah. Kemudian remote-nya mode 2 karena udah terbiasa dengan mode ini. Gimbalnya, nah gimbalnya udah segini aja. Kemudian baterai, nah udah. Sekarang kita tinggal bawa untuk take off di luar. Oke guys, sekarang drone-nya udah di atas. Jadi ketinggiannya sudah 22 meter dan jaraknya sudah 28. Tadi lupa untuk direkam ketika take off, tapi kita akan coba ya. Kita akan coba dengan ketinggian kira-kira mungkin 30 ya. Kita naikin dulu deh. Oke, GPS-nya sudah 15, 16 sekarang. Sekarang kita maju ya. Kita maju, kayaknya kita mengarah ke sekolahnya anak saya aja ya, di Darussalam. Nah, ini kira-kira hari ini tuh di jam 6 pagi. Nah, bisa dilihat dari kualitas videonya seperti apa. Cukup jelas ya. Cahayanya belum terang-terang banget sih, tapi udah lumayan jelas. Nah, kita akan uji coba pergerakannya seperti apa, range-nya bagaimana. Nah, masih 180 meter. 180 meter, terus kita gas. Kita gas. Terus, nah itu tuh. Nah, itu tuh sekolah Darussalam, ada SD, SMP, SMA di situ tuh. Anak saya sekolahnya di situ, yang nomor 2, yang laki-laki. Nah, sekarang kebetulan lagi di situ lagi Qiyamul. Nah, kita akan coba lihat ada kegiatan nggak di situ. Ini saya nerbanginnya di, nah ini udah mulai nih. Sinyal FPV-nya udah mulai ini ya. Apa tuh namanya? Kuning. Jadi di ketinggian 32 meter. Nah, coba kita naikin lagi. Nah, naik, kemudian sinyalnya atau ini ya posisinya. Kita naik lagi. Malahan kurang bagus ya. Nah, ini padahal baru 378 meter ya. Mungkin di perkotaan memang segini kali ya. Coba kita, nah ini itu lagi. Nah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang ini. Padahal baru sekitar 390 meteran. Nah, tuh ada anak-anak yang lagi sekolah di situ. No. Nah, ini mungkin salah satunya anak saya di situ tuh. Lagi Qiyamul. Coba saya berdiri ya. Padahal ketinggiannya udah 41 meter. Tapi sinyalnya kok, nah sekarang malahan dari tentu home. Kenapa ya? Apakah ini kurang? Sinyalnya harus gimana ini? Nah, sekarang kita cancel dulu aja karena sinyalnya udah kembali. Kemudian kita akan kembali untuk ke sekolah. Nah, ini anak-anak lagi sekolah. Sekarang kita ini ya. Terus kita maju aja dikit. Maju dikit. Nah, udah mulai lagi sinyalnya. Mulai jelek. Kalau misalkan kita turun,
atau kita coba naik ya, naik dulu deh, naik sampai ketinggian 100 meter kali ya. Sinyalnya akan menguat apa enggak? Sampai dengan aman dari gedung sebelahnya ya. Oke, sekarang saya mau mengitari Darussalam aja. Nah, dengan cara kita akan maju tapi salah ya. Gimana caranya? Belum terlatih nih. Pemula banget. Jadi kita ke LRT aja deh. Kita akan coba ini ya, fitur ini yang orbit. Set. Oke. Setting center. Kemudian kita akan mundur. Naikin. Oke. Fast speed segini. Kita rekam. Kemudian naikin. Nah, ini hasil daripada orbit ya guys ya. Begini nih, kalau main begini itu serem-serem gitu guys, soalnya ngeri-ngeri juga ya. Ini jaraknya sudah 800 meter nih dari rumah. Sekarang kita lagi ngiterin stasiun LRT Cikunir 2. Oke. Udah 41%, kayaknya harus balik ya. Nah, itu kira-kira kalau yang orbit. Oke. Selesai ya orbitnya? Belum. Oh, belum, masih di mode orbit. Oke, hampir. Oh, orbit lagi masih. Oh, berapa kali ya? Sinyalnya. Oke, kita selesaikan saja mode orbitnya. Oke. Kemudian kita akan pulang. Pulang ke rumah. Mana rumah?
Oke, ngebut aja. Sini home. Boat. Masih terus. Jadi baterai udah 30%. Jadinya udah balik aja. Balik. Oke, kita turunkan. Turunkan terus. Nah, itu saya di jendela nih kan. Sekarang kita putar ya. Kita tarik aja. Oke, landing dengan selamat. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu guys. Udah sampai di rumah. Nerbanginnya dari jendela aja. Sekarang kita stop dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan.